Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jimat giok terakhir mencatat rahasia yang terkait dengan dunia cerah. Singkatnya, ada banyak tempat berbahaya yang aneh dan tidak normal di benua Changqing. 8 gunung setan di Dazu, 4 tempat rahasia di Dawei, dan kekacauan Linghai di Dakin, Del, semuanya dapat disebut tempat aneh yang tidak biasa. Di bawah tanah tempat-tempat ini, ada kekuatan terlarang yang sangat menakutkan, beberapa di antaranya terkait dengan dunia lain. Sebagian juga terkait dengan Taoisme kuno yang menghilang di benua Changqing. Di kedalaman, Laut Kacau, Dakin, ada banyak peninggalan Taoisme kuno. Silsilah Dao ini kemungkinan besar bercokol di benua Changqing sejak lama, tetapi mereka tampaknya telah dimusnahkan karena pergolakan yang aneh dan mengerikan. Dahulu kala, justru karena perubahan drastis inilah benua Changqing menjadi tipis dan kekurangan energi spiritual, dan semua jenis Taoisme hampir menghilang. Tapi sejak zaman dahulu, sudah banyak ramalan yang berhubungan dengan Brightwall yang beredar di dunia. Yang paling terkenal adalah ramalan yang tertulis di loh batu jauh di dalam Gunung Qingtang. Stele itu ditemukan oleh Ge Changling, Raja Menelan Laut, dan berbunyi. Kekuatan di bawah segel pasti akan menerobos. Semua yang telah dipenjara akan dihancurkan. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di masa lalu pasti akan terulang kembali. Sebelum kabut terungkap, semuanya tidak normal dan itu pertanda. Ketika dia melihat ramalan ini, Su Yi tercengang dan teringat akan penghalang ruang angkasa yang dia lihat di kedalaman Gunung Suetu. Saya ingat belum lama ini, di lubuk hati Bao Cha Yaoshan, seorang pencuri rumah yang berasal dari sekte transformasi bintang dunia lain dan menyebut dirinya, True Monarch Cipang. Dikombinasikan dengan rumor Yinyan Yaoshan, Wangu Yaoshan, Yaoshan yang terjebak surgawi dan tempat-tempat lain yang saya pelajari dari Ning Si Jia sebelumnya. Su Yi segera mengerti bahwa apa yang disebut kekuatan di bawah segel kemungkinan besar adalah Taoisme yang pernah menghilang di tahun-tahun kuno. Misalnya, Rajna Zen Court. Kekuatan Buddhis ini mengatur arai sihir terlarang Brahma, menekan penghalang ruang, dan kemungkinan besar berjalan keluar dari seorang biksu berpakaian putih yang bisa mengendarai naga asli untuk bepergian di bintang-bintang. Di benua Changqing dahulu kala, tidak sedikit tradisi Tao seperti Prajna Zen Court. Kekuatan di bawah segel pasti akan menerobos. Kalimat ini mungkin berarti bahwa tradisi kuno Taoisme yang telah hilang di masa lalu sangat mungkin muncul kembali di dunia. Adapun ungkapan, segala sesuatu yang telah dipenjara, mudah dipahami, dan dapat dianggap sebagai penghalang ruang yang telah ditekan dan dipenjara, dan dengan demikian juga dilarang kemungkinan pembudidaya dunia lain yang datang ke benua Changqing dalam jumlah besar. Memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba mengerutkan kening, apa yang disebut, kesempatan besar dan darah berdarah masa lalu, apakah itu berarti bahwa ketika kekuatan kuno Taoisme muncul, ketika itu di penjara penghalang ruang telah rusak, dan benua Changqing ini akan memasuki perubahan drastis di dunia? Menarik. Su Yi tiba-tiba memiliki harapan. Jika benua Changqing hanyalah dunia biasa yang kekurangan energi spiritual, itu akan terlalu membosankan. Ketika kekuatan kuno Taoisme muncul dan biksu dari dunia lain datang berbondong-bondong, seperti apa benua Changqing saat itu? Mungkin ini adalah dunia terang yang disebutkan dalam jimat giok. Sebelum kabut terungkap, semuanya tidak normal dan itu pertanda. Ini adalah kalimat terakhir dari ramalan. Su Yi merasakan arti dari kata-katanya dan tidak bisa menahan tawa. Karena kalimat ini sangat mirip dengan prediksinya. Baru-baru ini, dia telah bersentuhan dengan banyak hal yang tidak normal dan menarik, dan dia secara pribadi telah menyegel penghalang ruang di kedalaman Suetu Yaoshan dan Bao Cha Yaoshan. Juga telah disimpulkan bahwa dalam 3 atau 5 tahun, kekuasaan yang dilarang itu akan habis dan hilang. Satu setelah lainnya. Pada saat itu, apa yang disebut kabut akan terungkap. Setelah beberapa saat, Su Yi mengumpulkan pikirannya dan mengembalikan jimat giok kepada Biksu Hongji, dengan mengatakan, kamu Paviliun Sifang tahu bahwa tanaman merambat hijau jauh di dalam pegunungan. Siapa yang meninggalkan ramalan di atas batu tablet?
Biksu Hongji berkata, saya rasa saya harus bertanya pada Ge Changling, Raja Menelan Laut, siapa yang pertama kali menemukan loh batu. Su Yi ingat bahwa dia telah memetik beberapa buah persik api yang murni di Gunung Guimu di kota Guangling, dan satu pohon persik api yang murni, dimiliki oleh Ge Changling. Su Yi berkata, jika ada kesempatan, saya ingin pergi dan melihat orang ini. Mudah dilakukan. Ge Changling tinggal di pengasingan di Gunung Tianyun, 80 mil jauhnya dari ibu kota Giok. Ketika Biksu Hongji mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Guru, apa pendapat Anda tentang dunia yang cerah ini yang pasti akan datang? Su Yi berkata ringan, bagi saya, ini adalah perbuatan besar, dan bagi para praktisi di dunia ini, itu bisa disebut berkah. Kemalangan bergantung satu sama lain, meskipun ini adalah dunia yang indah, itu akan disertai dengan gejolak dan pertumpahan darah. Adapun situasi seperti apa yang akan dimainkan pada saat itu, sulit untuk mengatakannya sekarang. Biksu Hongji berkata sambil tersenyum, pendapat Tuan Muda Su bertepatan dengan paviliun Sifang saya. Di dunia yang indah ini, ada segala macam hal yang tidak terduga. Kemungkinan juga ditakdirkan untuk memiliki dewa yang tidak dapat diprediksi. Badai, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa menyimpulkan kapan dunia yang hebat ini akan dimulai. Lagi pula, dia menghela nafas. Su Yi dengan serius berkata, jadi, Anda Paviliun Sifang ingin menjalin hubungan baik dengan saya, juga untuk menghadapi kedatangan dunia yang cemerlang ini. Biksu Hongji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi, dan berkata dengan tulus, Tuan Su sebaik Tuhan. Saya hanya tidak tahu, Tuan, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami si Fangge? Su Yi berkata dengan santai, kamu bisa mencobanya. Sang Hongji tersenyum dan berkata dengan gembira, Beku, saya akhirnya bisa kembali dan berbicara dengan bos. Kemudian Beku itu akan berhenti mengganggu putranya dan pergi. Berbicara, dia akan segera pergi. Tunggu. Su Yi tiba-tiba angkat bicara. Apakah ada lagi Su Master? Biksu Hongji berbalik. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, berita yang Anda berikan kepada saya sangat bagus, dan sebagai imbalannya, saya dapat memberitahu Anda, setidaknya 3 tahun, sebanyak dalam 5 tahun, perubahan drastis perubahan yang Anda sebut, dunia yang mempesona, akan dimulai di benua biru ini. Biksu Hongji menghela napas lega, wajahnya penuh kejutan. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya dengan kagum, dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, ayo. Biksu Hongji tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan tergesa-gesa. Su Yi berbaring di kursi rotan sendirian, memandangi langit dan malam, memikirkan berita yang dia pelajari malam ini, dia tersenyum untuk waktu yang lama, dan berkata pada dirinya sendiri, benua Changqing ini memang menjadi semakin menarik. Keesokan harinya, yaitu dini hari tanggal 11 April. Su Yi sarapan di keluarga Xiao di Lanling dan pergi. Xiao Tianque, Zijin, dan lainnya berencana untuk saling mengirim dengan kuda dan kuda, tetapi Su Yi menolak. Saat bepergian, dia lebih suka berjalan kaki. Seperti beberapa hari yang lalu, Su Yi sendirian, berjalan di antara gunung dan sungai, mengenakan bintang dan mengenakan bulan. Di jalan, semua pikiran dan pikiran berhubungan dengan latihan. Pertempuran dengan peri tanah Dakin Suanyue Guan Li Changning, meskipun itu tidak memberinya ancaman yang terlalu mematikan, tetapi juga menggunakan pertempuran ini untuk membuatnya menjadi seorang Taois. Disisir ulang dan marah lagi. Ini dia. Manfaat dari pertempuran. Bagi Su Yi, dia lebih jelas tentang jalur kendo, dan bertarung adalah cara paling efektif untuk menembus kendonya sendiri. Hanya mundur dan bermeditasi, tidak marah dalam pertempuran, seperti pohon tanpa akar, kastil di udara. Ini adalah perbaikan pedang. Pendekar pedang, pembunuh. Mencari ilmu pedang juga ditakdirkan untuk tidak dapat dipisahkan dari pertempuran. Sayangnya, bagi Su Yi sekarang, tidak mudah untuk melakukan pertempuran yang sengit. Karena di dunia ini, terlalu sedikit orang yang layak untuk berduel. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia menantikan kedatangan dunia cerah. 2 hari kemudian. Larut malam, Partridge Ridge.
Gerimis-gerimis, gunung-gunung sunyi, dan sesekali suara binatang buas terdengar di kejauhan. Di kuil yang rusak di pegunungan. Qingwan memeluk lututnya dan berjongkok di depan gerbang kuil yang rusak, wajahnya yang cantik dan imut sedikit terangkat, dan sepasang mata yang indah dan dalam menatap malam yang gelap di kejauhan linglung. Suyi duduk malas di kursi rotan di dekat api unggun, sementara indera ilahi menyapu diam-diam, seperti tentakel ramping tersapu hujan berkabut, menyebar di malam hari. Suara halus hujan, angin, dedaunan bergoyang, dan gemerisik serangga sangat jelas. Tertutup dalam pikiran. Suyi menangkap jejak halus segala sesuatu di dunia, untuk merasakan vitalitas dan kesenangan. Inilah keuntungan memiliki indera spiritual, Anda dapat mengamati pemandangan paling indah di dunia, dan Anda dapat mengalami misteri yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam jenis induksi ini, kultivasi Suyi diam-diam berjalan seperti tetesan, mengalir melalui anggota badan dan tulang, bergegas antara titik akupuntur dan meridian, akhirnya menyatu menjadi semburan mendidih, mengalir ke tanah 5 organ dalam. Perjalanan waktu. Qingwan, yang linglung, menoleh untuk melihat Suyi. Saya segera melihat bahwa di tubuh Suyi, ada 3 jenis cahaya spiritual, merah, cian, dan emas, dan mereka seterang kemegahan yang luar biasa, bersinar terang. Api unggun diredupkan. Secara bertahap, 3 jenis cahaya spiritual Dao terus meluas, menyapu malam, dan menyapu ke tempat yang lebih tinggi di mana gerimis turun, 100 kaki, 300 kaki, 5 kaki Baizang. Pada akhirnya, Qingwan tidak bisa melihat seberapa tinggi lampu Dao spiritual itu terbang. Tapi dia sangat memperhatikan bahwa di Suyi, ada aura yang muncul dan mendapatkan momentum, dan akhirnya. Desir. Sebuah cahaya spiritual hitam tiba-tiba meledak dari tubuh Suyi, dan kemudian berayun dan terbang menjauh. Ini. Qingwan terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Suyi benar-benar telah menembus pada saat ini, dan napas di sekujur tubuhnya bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan tiba-tiba naik banyak. Tuan abadi akan menghancurkan dunia saat dia berbohong. Ini terlalu kuat. Pada titik ini, malam telah berlalu dan fajar menyingsing. Suyi di kursi rotan membuka matanya, dan ada trans di alisnya. Saya merasakan sesuatu di hati saya tadi malam, tetapi saya menyadari Dao dalam semalam, menerobos ranah kuil yang rusak dan hujan malam, dan memasuki ranah 4 tuan. Tidak terduga. Tapi ini luar biasa. Ginjal, genus air, warnanya hitam. Kultivasi di sini, membantu memperkuat semangat esensi, mengkonsolidasikan fondasi bawaan. Kesurupan di antara alis Suyi cepat berlalu, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika mengingat pengalaman pencerahan tadi malam. Memiliki indera spiritual, Anda dapat merasakan seluk-beluk langit dan bumi, dan secara alami memiliki kemungkinan pencerahan. Ini jauh lebih kuat daripada latihan yang rajin dan keras. Sayangnya, hal-hal seperti pencerahan jarang terjadi. Grandmaster 4 tingkat telah memelihara 4 jenis cahaya Dao spiritual. Dibandingkan dengan Grandmaster 3 tingkat, tidak peduli fondasi jalan atau kekuatan tempur yang dimilikinya, itu selangkah lebih maju. Tingkat baru. Suyi merasakan perubahan dalam kultivasinya. Jika saya dapat melangkah ke 5 alam master, dan meredam 5 kelompok alam, yang sebenarnya, saya pasti akan dapat mencapai transformasi kualitatif dalam tubuh dan Taoisme saya. Alam Grandmaster, temper adalah tungku dari 5 organ internal. 4 level pertama dari master seperti akumulasi lagi dan lagi. Ketika tingkat kelima tercapai, tungku 5 organ internal akan ditempa dan dipelihara, dan itu akan terwujud. Ikan melompati gerbang naga, dan itu berubah menjadi naga seperti ular. Pada saat itu akan menjadi momen puncak dari alam master. Energi bawaan dari tingkat, kualitas Dao. Qi bawaan adalah dasar dari kultivasi Wuzong bawaan. Kekuatan ini secara kasar dibagi menjadi 3 kategori, atas, tengah, dan bawah. Setiap alikuot terbuat dari 9 tingkatan. Master bawaan umum, energi bawaan yang dipadatkan pada awalnya, sebagian besar pada tingkat bawah, dengan peningkatan kultivasi dan pemolesan berkelanjutan, kualitas Qi bawaan juga akan berubah. Namun, bahkan jika ditempa secara ekstrim, itu tidak dapat menembus kategori kelas bawah.
Sekte bela diri bawaan yang lebih kuat dapat memadatkan energi bawaan tingkat sedang. Karakter seperti Raja Kuba Api Xia Houlin dan Raja Moyun Silanshan yang tewas di tangan Su Yi sebelumnya. Demikian pula, batas ki bawaan sedang adalah kelas 1 menengah. Dan mereka yang memiliki kualifikasi luar biasa dapat memadatkan energi bawaan yang unggul. Seperti Zenyu Wang Muxi, Ning Siji, dan seni bela diri bawaan yang keluar dari kekuatan kultivasi, kebanyakan dari mereka kental dan kental. Demikian pula, batas energi bawaan superior adalah kelas 1 superior. Selama pertempuran di kamp tentara Moyun beberapa hari yang lalu, Yu Xinglin dari kuil Suanyu di Dakin menganggap Su Yi sebagai batu asahan untuk tujuan pendinginan. Sempurnakan energi bawaan dari kelas 1. Energi bawaan semacam ini juga bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi di dunia ini. Di Great Wilderness Kyushu, untuk ranah sekte bela diri bawaan, ada ki bawaan, Daopin yang hampir legendaris. Selama bertahun-tahun sejak zaman kuno, mereka yang dapat memurnikan energi bawaan seperti itu dianggap sulit ditemukan. Tujuan Su Yi adalah energi bawaan Dao. Dan sekarang, dia tidak jauh dari tujuan ini. Setelah waktu yang lama, Su Yi sisiran bangkit, menyingkirkan kursi rotan, melihat cahaya pagi yang redup di luar kuil yang rusak, dan berkata, "Ayo pergi." Berbicara, berjalan santai, keluar dari reruntuhan candi, angin miring dan gerimis, udara segar dan menyegarkan. King Wan menemaninya. Satu orang dan satu hantu, berjalan di antara gunung dan sungai, bersenang-senang. Ibu kota. Di ruas jalan ini, Su Yi jelas merasa jauh lebih hidup. Baik itu jalur gunung atau jalan resmi yang luas, Anda sering melihat banyak orang terburu-buru. Ada pendekar yang memanah, pebisnis yang berbisnis, ulama yang bepergian jauh, dan debur pengembara yang sedang dalam perjalanan. Meski memiliki identitas yang beragam, mereka semua dalam arah kota Yujing. Pergi dengan. Bagi orang-orang sekuler di Dazu, ibu kota Giok bukan hanya ibu kota kekaisaran, tetapi juga tempat paling makmur dan sejahtera di dunia. Bagi praktisi, kota Yujing adalah tempat di mana naga dan harimau disembunyikan dan yang kuat seperti hutan. Bagi Su Yi, ini adalah kota sekuler. Jika bukan karena status reinkarnasinya kali ini, dia tidak akan tertarik melewati keluarga Su di kota ini. Dibandingkan dengan Jade Capital City, dia lebih tertarik pada peluang seperti 8 pegunungan setan. Jalan pegunungan yang sepi. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke depan, dan setelah berjalan sejauh puluhan mil, dia bisa mencapai Sungai Qinglan. Sungai Qinglan adalah sungai terbesar di Baizu. Itu membentang ribuan mil. Menyeberangi sungai, mencapai tepi seberang, dan kemudian berjalan 100 mil, adalah ibu kota kekaisaran dinasti Zhou. Apakah anak ini pergi ke Sungai Qinglan? Tiba-tiba, di jalan pegunungan terdekat, datang seorang penebang kayu berkulit gelap, tersenyum dan bertanya. Su Yi meliriknya dan berkata, "Tidak buruk. Apakah itu memerlukan feri?" Tanya penebang kayu lagi. Su Yi berkata, "Tentu saja." Penebang kayu itu tersenyum dan berkata, "Orang tua itu punya feri, jika kamu mau, kamu hanya perlu menyerahkan 1000 emas, atau 10 batu roh kelas 2 sebagai perahu." Seorang pria bersedia secara pribadi mengambil alih kemudi dan memberi tumpangan pada tuan muda itu. 1000 emas. Su Yi berkata dengan heran, "Apa perbedaan antara kamu dan perampokan?" Penebang kayu itu menyeringai dan berkata, "Sejujurnya, lelaki tua itu memang di sini untuk merampok." Su Yi mendengus, melihat sekeliling, dan berkata, "Pedesaan tandus ini memang tempat yang bagus untuk memblokir jalan dan merampok." Dari kota Gunzu hingga saat ini, Su Yi juga menemui banyak perampok di sepanjang jalan, yang tidak mengherankan. Penebang kayu berkata dengan tulus, jika putranya dapat mengambil barang-barangnya, lelaki tua itu berjanji bahwa dia akan dikirim ke sisi lain Sungai Qinglan hidup-hidup. Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Penebang kayu menggaruk kepalanya dan menghela nafas, ini agak menegangkan, baru-baru ini, lelaki tua itu juga menemukan beberapa karakter seperti putranya, mandiri pada kultivasi diri, tak kenal takut, dan menganggap yang tua sebagai pencuri yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan sebagai akibatnya.
Dia memberi Suyi senyum sederhana dan jujur, mereka semua sudah mati, dan figur master yang kuat juga telah menjadi tulang mati di pegunungan, dan yang lama masih hidup dan sehat. Suyi tersenyum dan berkata, selama kamu menjawabku, jika benar-benar ada feri di bawah tanganmu, aku bisa memberimu batu roh. Mata penebang kayu berbinar dan berkata, orang tua itu tidak akan pernah berbohong. Suyi bertanya, di mana? Penebang kayu mengulurkan tangan, bawa batu roh dulu. Suyi mengeluarkan batu roh kelas 3 dari lengan bajunya, dan tepat saat dia hendak menyerahkannya, teriakan centil terdengar. Bukan untuk dia. Dengan swoosh, dari belakang Suyi, sesosok melintas. Ini adalah gadis berbaju biru, cantik dan gagah, dengan sarung di setiap sisi pinggangnya yang ramping. Gadis itu pertama kali memelototi Suyi, suaranya jelas, kamu terlihat pintar, bagaimana kamu bisa begitu bingung, karena kamu tahu pria itu penghalang jalan, mengapa kamu masih percayalah padanya? Berbicara, tanpa menunggu Suyi berbicara, gadis itu menatap penebang kayu lagi, matanya yang indah seperti es, dan berkata dengan dingin, ini temanku, aku tidak ingin cepat dan mati. Mata penebang kayu berkedip, dia memandang gadis itu, tersenyum dan berkata, gadis kecil, itu hal yang baik untuk membantu Anda ketika Anda melihat jalan, tetapi jika Anda kehilangan nyawa Anda. Begitu saya mengatakan ini, sebuah panah datang dari kejauhan. Desir. Kekuatannya seperti kilat, merobek langit, dan langsung menusuk bahu kiri penebang kayu, dengan momentum yang menakutkan, penebang kayu itu hancur dan terbang keluar. Sialan. Wajah penebang kayu berubah, dan saat sosoknya berdiri kokoh, dia berbalik dan melarikan diri ke pegunungan yang jauh. Gadis itu hendak mengejar ketika dia dihentikan oleh seorang pemuda berjubah putih yang masuk. Adik perempuan, jangan mengejar pencuri yang malang. Pemuda berjubah putih itu tampan, memegang busur besar dan membawa tabung di punggungnya. Panah tadi jelas miliknya. Gadis itu berkata dengan sedih, saudaraku, mengapa kamu tidak membunuh pencuri itu dengan satu panah? Pemuda berjubah putih itu berkata tanpa daya, itu sosok master, bagaimana dia bisa membunuhnya begitu saja? Berbicara, dia meletakkan busur besarnya, tersenyum pada Suyi dan berkata, Tuan, kita bertemu lagi, pemandangan tadi tidak membuatmu takut. Bar. Suyi menggelengkan kepalanya. Gadis itu juga memandang Suyi, dan berkicau, bagaimana kamu bisa percaya kata-kata penghalang jalan? Kamu tahu, jika kamu memberinya batu roh sekarang, dia pasti berpikir bahwa kamu masih memiliki banyak harta pada Anda, dan dia tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Suyi tidak bisa menahan tawa, tidak diragukan lagi, gadis ini menganggap dirinya sebagai anak yang masih muda. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Oke, kamu tidak berpengalaman, tetapi kamu bisa memahaminya, jadi ayo pergi bersama kami selanjutnya, sehingga kamu bisa menjaga kami di sepanjang jalan. Gadis itu melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Pemuda berjubah putih juga tersenyum dan berkata, Tuan muda juga akan pergi ke Jade Capital City, kita bisa pergi bersama. Meskipun adik perempuan saya dan saya tidak terlalu kuat, kita bisa menghadapinya. Itu, beberapa pencuri baik-baik saja. Suyi tidak menolak. Bagaimanapun, sepasang kakak beradik ini memiliki temperamen yang baik. Langka. Ayo, tunggu sampai Kiuming Ferry, di tepi sungai Qinglan, ayo naik perahu yang dibangun untuk menyeberangi sungai bersama. Perempuan memimpin. Pemuda berjubah putih itu tersenyum pada Suyi dan berkata, Tuan, tolong. Segera, sekelompok 3 orang berjalan bersama. Yang tidak diketahui oleh saudara-saudari ini adalah bahwa penebang kayu yang ditusuk panah sebelum melarikan diri ke hutan 100 zang jauhnya. Kematian mendadak tanpa alasan. 100 kaki, hanya dalam jangkauan indera spiritual Suyi. Berani merampoknya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi hidup-hidup? Kamu berasal dari mana, nak? Siapa nama belakangmu, dan apa yang akan kamu lakukan di kota Yujing kali ini? Di perjalanan, gadis itu bertanya dengan suara renyah. Dia gagah berani, temperamennya juga sangat lugas, cantik dan lincah. Ini mengingatkan Suyi pada Wen Lingsui, dan menatap gadis itu dengan tatapan yang lebih lembut, dan berkata,
Aku akan pergi ke Jade Capital City untuk melakukan sesuatu adapun namaku. Lebih baik untuk tidak mengatakannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.